Halo semuanya. Lu kenapa botak? Coba, gue pengen lihat kepala lu. Kenapa lu jadi kayak gitu sih? Gua kaget loh ngelihat lu. Kenapa kaget? Ya, lu lagi di mana ya? Di Dedi ya kalau nggak salah ya? Iya. Atau di tempat lain lagi collab, gue lihat ada thumbnail. Kayak gue kenal nih orang gitu loh. Cuman kok jadi kayak gini? Lu Ya kenapa? Kan gue udah bilang dari kapan tahu sebenarnya ini untuk yang menyaksikan di kanal Raditya Dika. Sebenarnya gue dari lama pengen botak, cuman sama Mila dibilang jangan langsung botak, berusaha dulu kata dia. Jadi gue berusaha beberapa kali, setiap sebulan sekali gue ke mall, keluar dari mall bawa kantong kecil, bawa obat. Oh buat ini, buat pala lu. Numbuhin. Tapi Bisa, ternyata genetik lebih mendahului teknologi, jadi tetap botak. Ya udah akhirnya karena Mila tahu gue udah berjuang dan gak ada hasilnya, setelah gue selesai syuting gue bilang gue pengen botak, ya udah botak. Ih gue takut deh, nanti gue gitu juga nggak ya? Bukannya lu sudah? Enggak dong. Oh enggak ya, belum? Enggak. Lu berapa? 45 kan? 41 gue gitu. Lu 41 kan? Tahun ini. Gue takut deh. Tahun Abis agak nipis-nipis juga sih. Udah, tapi itu mendadak gitu. Tapi gak? lu kayaknya bokap lu masih hidup gak sih? Kok lo gitu sih? Gue pengen tahu, gue nggak tahu. Kita nggak sakrab itu, Dit. Bokap gue kan udah meninggal. Ya kan siapa tahu kita sama, kan gue nggak tahu. Kan kita sama-sama komedian, ya kan? Sama-sama anak dua, sama-sama meninggal. Bokap gue ya? Kan gue nggak tahu. Iya, bokap lu masih hidup nggak? Gue tanya dulu ya. Nggak, itu pertanyaan gue nanti. Bokap lu rambutnya masih botak hidup, masih atau hidup. rambutnya tebal tapi putih? Bokap gue rambutnya tebel. Tapi putih? Enggak, hitam. Nah gue nggak tahu dicat apa enggak. Gue nggak tahu. Itu misteri. Agak detach ya sama orang tua sendiri ya, nggak ada ngobrolnya gue lihat. Enggak. Ya, masa gue tanya bokap gue. Loh, kenapa? Ya masa gue tiba-tiba ada bokap gue bilang, itu rambutnya dicat nggak? Masa gitu? Loh, kenapa? Apa yang Ya salah? nggak sopan lah. Nggak sopan gimana? Loh, Ya, nggak ini ini kan bapak lo. bokap. Enggak. Loh, gimana sih? Ini bapak lo. Justru karena itu bapak lu. Oh, bukan. Lu manggil bokap apa? Bos? Hah? Manggil bokap apa? Ayah? Papa. Oh. Kenapa emang? Gue juga ngerasa agak geli tadi ya. Kenapa ya? Emang lu nggak pernah ngobrol casual? Enggak, bukan. Maksudnya bukan itu. Maksudnya adalah ketika bokap gue lewat terus gue bilang, "Pah, itu rambut dicat ya?" Kan dia jadi kayak, "Kak nih, kalau misalnya..." berarti masalah lu tuh masalah sosial. Lu nggak tahu cara ngomongnya. Nggak, gini. Kita jabarin kemungkinan-kemungkinannya ya. Kalau bokap gue memang rambutnya dicat, pasti kan dia ngerasa, "Oh, gue udah ngecat rambut gue supaya orang nggak tahu rambut gue dicat." Sedangkan nih anak gue sendiri, anak gue nanya itu rambutnya dicat ya, berarti gue gagal ngecat rambut gue untuk memberikan seolah gue rambutnya hitam, ngerti nggak? Kan kasihan kan? Itu satu. Kedua, bokap lu serumit gini nggak cara mikirnya? Enggak. Kalau bokap lu serumit ini, emang sebaiknya jangan lu tanya sih. Tapi kalau cuma lu yang kayak gini, lo nggak gitu. lu bisa nanya sama adek lu kan? Rambutnya Adek gue yang rambutnya kembar. nggak dicat. Bukan adek lu rambutnya dicat atau enggak, bego. Lu nanya sama adek lu. Adik-adikku, tanya sama si itu tuh. Edgar. Roger siapa? Ada G-nya kan? Ada G-nya dong. Ya itu cuma satu huruf. Ada G-nya dari tapi 26. kan. Pokoknya ada G-nya terdengar nama bule. Iya, Roger. Roger kan? Iya. Lu nanya sama Edgar. Iya. Gar, lu tahu gak sih papa tuh dicat gak sih rambutnya? Gitu kan bisa kan? Bisa. Iya, udah Bisa. pernah belum? Gua nanya Edgar. Iya, berarti emang gak akrab lu. Lu sama Ya, adik-adik lu, ya sama enggak. Santi dan Sinta. Siapa Santi? Yang kembar namanya siapa? Ingga Anggi. Ada Iya, I-nya. Iya. Waktu gua diajak untuk bikin konten, sumpah dia bilang kita mau ngomongin komedian di tahun 2020 gitu. Lo maunya apa? Lo konteksnya di mana? Gua Kan mau bilang gua iri sama laki-laki yang rambutnya tebal kendati pun putih. Oke. Itu poinnya. Kenapa jadi bokap gue lo bawa-bawa? Karena kalau bokap lu rambutnya kayak gitu, Iya. berarti lu kayak gitu juga. Kan lu bilang kan lu takut botak kan? Iya. Kalau botak lu rambutnya tebal, Iya. salah dong. Bapak lu rambutnya Iya, tebal, kalau bapak gua. dia tidak botak, berarti kemungkinan kayak gitu. Dan kalau misalnya ternyata bapak lu umur 60-an hampir 70 rambutnya tetap hitam, kemungkinan lu kayak gitu juga. Betapa mengirikan sekali. Udah duit lebih banyak, rambut lebih bagus lagi. Gue lagi mau bahas ini. Kemarin kan kita collab nih. Dan gue tertarik sama salah satu pertanyaan yang ada pas kita lagi ngobrol kemarin. Karena itu kan kalau nggak salah Instagram Live itu lo bikin untuk ngomongin buku lo soal ngajarin stand up comedy kan. Supaya orang bisa belajar stand up. Supaya orang bisa belajar stand up. Terus pertanyaan lo ke gue adalah, bisa nggak stand up comedy itu diajarkan? Apa dipelajari ya? Iya. Terus gue udah ngasih jawaban gue.
Nah, gue mau tahu jawaban lu. Bisa nggak? Kegusaran gue terbesar terhadap pertanyaan itu adalah anggapan bahwa orang tuh ngerasa kalau dia udah tahu teorinya pasti lucu. Makanya sering banget orang nanya, Bang, kalau gue udah tahu teorinya, apakah gue pasti lucu? Oke. Nah, jadi kalau ditanya apakah orang bisa belajar stand up, bisa. Tapi tahu teorinya juga nggak cukup, karena tetap elunya harus berjuang. Jadi jangan sampai lu, gimana sih gue udah baca bukunya tapi kok gue nggak lucu gitu. Ya kan semua orang bisa masuk sekolah yang sama tapi hasilnya beda-beda. Lu berharap apa dari ngajarin orang stand up dipecahkan ini gitu? Akan ada lahir stand up komedian baru kah atau apa sebenarnya? Sejujurnya ada dua jawaban yang sebenarnya beda sama sekali. Yang satu jawaban bisnis. Bisnis gue kan bisnis stand up, promotor, digital download, talent, merchandising, venue. Kalau gue nggak terlibat dalam melahirkan komedian baru, ya kan seret juga. Jadi berpikir panjang, gue mesti lahirin komedian baru. Dan pengennya standarnya standar kita lah. Bisa aja standar orang gitu yang nggak gitu. Oke, lo ngelihat audisinya, terus lo bikin buku itu, terus lo bikin yang Lila show lo itu kan. Problem utama orang yang sudah punya niat stand up tapi nggak lucu tuh apa? Dia pikir stand up gampang. Oh ya, dia memudahkan itu semua. Iya, jadi dia benar-benar ngelihat bukan senior ya, profesional. Kemudian kayaknya, dan ini yang paling susah banget untuk dijelasin ya. Ternyata stand up itu nggak sekedar misdirection, karena kalau hanya misdirection semuanya udah kayak gitu. Ya. Kalau cuma sekadar patah semua udah kayak gitu, tapi nggak kayak gitu. Nah ini yang susah untuk dikasih tahu sama orang. Rata-rata kesalahannya di situ. Kalau Jerry Seinfeld jelasin enak banget. Gimana? Bilang setup dan punchline itu 2 jurang. Kalau jurangnya kejauhan lu jatuh, kalau jurangnya kedeketan nggak asik. Nah, yang harus dilatih adalah kemampuan lu untuk naruh punchline-nya di jarak yang tepat, supaya ketika lu lompat orang tepuk tangan. Nah ini tuh aspek rasa. Itulah kenapa stand up tetap dianggap seni, karena main rasa gitu. Nah orang yang punya skillnya nggak punya rasanya akan bermasalah dengan yang di sini gitu. Oke. Karena kalau basic skill set stand up comedian yang diajarkan dari komunitas mentoring dan lain-lain, itu semua kan udah ada ya. Tools itu semua orang pasti udah tahu kan. Masalah setup, masalah punchline, masalah sikap, masalah premis, semua orang udah tahu kan. Cuman secret sauce-nya itu ada di rasa. Berarti sensitivitas dia. Berarti cara dia untuk tahu bahwa ini kayaknya jurang yang tepat nih jaraknya nih gitu. Iya. Dan itu menurut gua salah satu yang membuat buku ini beda, karena buku ini ada poin-poin latihannya. Bahkan latihan untuk naruh ujung tebingnya itu ada di situ. Contoh? Saking gedenya rumah gua, titik. Oh itu orang suruh ngisi? Iya. Biasanya kalau misalnya di workshop gua, saking galaknya bokap gua suruh yang lain ngasih tahu. Karena salah satu yang mesti dilatih adalah berani ngelempar punchline. Biasanya kalau misalnya ada 20 orang, semua orang pada megang tuh jawaban masing-masing. Tapi kalau bilang siapa yang mau lempar duluan, gak ada yang berani. Karena takut ngelempar punchline. Padahal nggak bisa jadi pelawak kalau takut ngelempar punchline kan. Kalau takut punchline terus anyep. Jadi satu itu. Terus kedua, yang dilatih tuh itu tuh. Itu kan setupnya udah ada. Lu disuruh naruh ujung tebing yang satunya lagi. Saking gedenya rumah gua, saking tuanya satpam gua, saking galaknya nyokap gua. Setup udah ada. Nah lu ngelatih sensitivitas dalam naruh ujungnya, punchline-nya. Nah, lu lakuin itu sering-sering dan itu makin lama makin terasa. Gua percayanya. Oke, berarti itu adalah basic teknik mematahkan untuk orang bisa kaget atau tidak. Tapi habis itu kan ada aspek bahwa dia berangkat dari kegelisahan segala macam, berarti itu next step-nya lagi. Sebenarnya enggak, kalau di buku ini dimulai dari topik pertama, premis pertama, setup pertama, baru lu masuk ke punchline pertama. Jadi ada rangkaian. Dan lu tahu kenapa orang ketawa, apa yang membuat orang ketawa, itu udah dibahas di depan lah. Oke. Nah ini menariknya kalau lu ngelihat stand up comedian Indonesia ya, sekarang yang banyak ditonton orang dan kalau gue terakhir kali ngejuri Suca ya, semakin lama yang baik dan bagus itu adalah yang nggak terlihat bahwa ada teknik. Betul. Iya kan? Betul. Itu lu kayak, tapi itu yang gue juga rasain di stand up tour gue terakhir gitu. Memang ketika orang nanya ya, misalnya gue bisa nih terus nanya, Bang Radit tadi tekniknya apa aja? Ya gue nggak tahu, ngerti nggak maksudnya? Yeah. Kayak lo belajar chord atau tangan nada buat improvisasi di jazz ya. Yeah. Maksudnya lu nggak mikirin itu kan? Yeah. Itu kan given gitu. Yeah. Nah itu bicara teknik apa kalau kayak gitu? Lu dari mana? Dari pengalaman atau dari? Iya, kalau menurut gue, ini gue dapat kutipannya dari ADMS. Dia bilang first you play by the rule and then you play with your heart. Lo kalau mau main, bisa aja. Tapi
lu harus ngikutin aturannya dulu. Sama di stand up juga kayak gitu. Lu tahu dasarnya seperti apa, lu tahu yang mesti dilakukan seperti apa. Nanti entar lu bisa sebebas lu untuk ngelakuin apapun. Sama kayak yang lu lakukan dan sama kayak yang gua lakukan. Karena menurut gua tujuan kita belajar adalah supaya suatu hari orang nggak ngeh bahwa kita kayak lagi ada teori di baliknya gitu. Bahkan nggak ngeh kalau kita lagi ngelawak. Karena pertunjukan gue panjang-panjang ya, 2 jam 45. Itu tuh salah satu komentar tersering adalah nggak kerasa. 2 jam 45 tuh berasa banget loh. Tapi kalau lu bikin mereka lupa kalau mereka lagi nonton sebuah acara lawak, bahkan lagi duduk di sebuah tempat dan cuma dengerin si Panji ngoceh dan dia bereaksi ketawa, menurut gue itu tujuannya gitu, tujuannya kita belajar gitu, supaya nggak kelihatan kayak kita lagi ngafal, supaya nggak kelihatan lagi apa-apa gitu. Oke, nah untuk nutup kita ngomongin yang tadi yang pecahkan itu, berarti kalau misalnya orang mau belajar, dia beli bukunya, ekspektasi pertama dia apa? Lo bisa nulis punchline lo sendiri gitu? Pokoknya janji dari buku ini adalah dari lu nggak bisa nulis joke sampai lu bisa nulis beat pertama. Beat pertama lu. Jadi bener-bener orang kan suka nanya, kalau gue belum pernah stand up, bisa beli buku ini nggak? Justru buku ini untuk orang yang pernah stand up. Dari job pertama, dan buku ini akan membimbing lu sampai job pertama. Karena nanti dari abis joke pertama, jadi kan tadi ada topik pertama, premis pertama, setup pertama, punchline pertama, abis itu anyep pertama. Iya abis itu harus sih. Iya, abis itu ntar ada open mic pertama, abis itu ada set pertama. Set open mic pertama itu 7 menit, abis itu ada set corporate 15 menit. Dan ketika lu udah nyampe ke set corporate 15 menit, nah ini set yang lu pakai untuk kerja gitu kurang lebihnya. Oke. Ya udah, makasih ya Ji udah ngobrol ya. Thank you ya. Gue khawatir kalau misalkan bikin YouTube sama lo langsung tuh harus di rumah lo, ternyata nggak juga. Enggak. Tapi nanti pas rumah gue udah jadi yang renov main ke rumah. Kan masih rumah yang sama. Iya makanya gue ngajak lo main lagi. Gak mau gue. Ke situ. Ada studionya soalnya. Setannya sama. Hantunya beda. Wah. Apalagi dikasih pohon yang lebih gede. Enggak, dia nggak di pohon, dia di gudang ya. Si Tio nangis, lo dengar orang nangis ya? Ada di situ. Come on. Ya, dadah. Ngapain sih lu semua?